Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mobile computing tentang pengantar mobile computing. Saya Novan Hadi Putra, NIM 1700974 dari PTI 2017. Untuk pengertian dari mobile computing sendiri, yakni kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Untuk pengertian yang lainnya merupakan kemajuan teknologi komputer yang sering disebut sebagai mobile computing atau portable computer yang dapat berkomunikasi dengan jarak tanpa kabel atau nirkabel. Dari definisi di atas, kita dapat memahami mengapa kita membutuhkan mobile computing. Kata kuncinya adalah kita, yakni manusia. Manusia secara dinamis senantiasa bergerak dan berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan kita, yakni manusia. Contoh dari mobile computing sendiri, contohnya ada laptop dengan teknologi One, yang kedua mobile phone atau smartphone, yang ketiga wearable computer, yang keempat personal digital assistant atau PDA dengan Bluetooth atau IRDA. Nah, di sini wearable computer, suatu komputer yang telah ditanamkan embed di dalam sebuah peralatan atau perangkat yang dapat digunakan oleh manusia. Di sini contohnya smartwatch yang bisa seperti smartphone. Kita bisa menelpon di sana, kita bisa memainkan game di sana, kita bisa melihat hari, suhu, dan lain-lain. Keuntungannya sendiri, yang pertama mobilitas, yang kedua keefektivitas, yang ketiga kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain, yang keempat cocok untuk daerah yang kurang infrastruktur, yang kelima reduksi biasa, yang keenam extreme personalization, yang ketujuh pengaksesan informasi setiap saat dimanapun dan kapanpun. Di sini untuk pengertian extreme personalisasi, ponsel di antara dompet dan kunci yang motor. Seperti contoh, kita dapat menyimpan di tempat-tempat yang biasa kita gunakan seperti saku, seperti tas kecil atau yang lain. Pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, memungkinkan kita untuk bekerja, belanja, atau bermain tanpa batasan waktu dan tempat, asal kita terhubung dengan yang namanya internet. Kekurangannya sendiri, harus loss. Apa itu loss? Line of sight. Yang kedua security, yang ketiga inference atau pesawat, yang keempat sensitif pada cuaca, yang kelima keterbatasan jarak, yang keenam izin persetujuan frekuensi. Yang pertama, apa itu line of sight? Tidak ada hambatan atau penghalang baik dari pohon, dinding, dan lain-lain. Contohnya seperti kita di atas gedung. Yang kedua, apa itu interference atau pesawat? Ketika kita di pesawat, semua mobil harus dimatikan karena akan mengganggu frekuensi radio dari pesawat tersebut. Nah, untuk izin persetujuan frekuensi, di sini biasanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Mobile phone, perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional yang saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Fitur voice function, SMS, packet switching untuk internet, dan MMS. Untuk mobile phone, kebanyakan mobile phone menggunakan kombinasi transmisi radio, telepon switching,
PSTN konvensional, walaupun paket switching sudah digunakan untuk beberapa bagian jaringan mobile phone, khususnya dalam penggunaan akses internet dan web. Di sini apa itu transmisi radio? Transmisi radio alat penghubung jaringan wireless yang ada di mobile phone tersebut. Lalu di sini untuk PTSN menghubungkan jaringan lokal ke yang lain sehingga membentuk jaringan nasional. Untuk paket switching sendiri merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuannya dari pemecahan data tersebut supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Maksudnya apa? Adalah data tidak dikirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur komunikasi lain yang tidak terlalu padat. Di sini untuk perubahan telekomunikasi sendiri, fleksibilitas pemakai. Yang kedua, jumlah pemakai meningkat dari tahun 2000 sampai 2005 kurang dari 200 pengguna. Pada tahun 2006 sampai sekarang lebih dari 800 juta pengguna. Yang ketiga, jumlah network provider meningkat. Yang keempat, fasilitas layanan meningkat seperti internet dan multimedia. Yang kelima, kapasitas memori memungkinkan penyimpanan nomor telepon, pesan singkat SMS, dan gambar. Untuk generasi mobile phone sendiri, yang pertama 1G yang keluar pada tahun 1981, disusul yang kedua 2G, 3G, 4G, dan 4G, yang terakhir 5G tahun 2020. G melambangkan setiap teknologi tersebut adalah generasi. Di sini untuk generasi mobile phone, teknologi sekarang menggunakan GPRS UMTS adalah generasinya. GPRS adalah generasi pertama, disusul dengan 8G dengan memberikan layanan agak cepat, lalu 3G yang menghadirkan layanan tercepat. Pada akhirnya teknologi sekarang 3,5G menyingkirkan semua dengan menghadirkan layanan sangat cepat untuk mengakses data, dan mungkin akan hadir layanan 4G. Di sini untuk operator seluler Indonesia ada 4 jenis. Yang pertama AMPS, Komelindo. Yang kedua GSM, ada Telkomsel. Yang kedua Satelindo M3. Untuk GPRS, Telkomsel, Satelindo, Telkom. Untuk CDMA, Telkom Flexi, Indosat Star One, Bakri Telkom, Asia Mobile, 8 Friend. Untuk CDMA sendiri sudah tidak digunakan dalam operator seluler Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata atau salah kata, saya pribadi mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.